wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Pada kesempatan yang lalu kita telah membaca hadis Abi Hurairah, hadis yang ke-109 ya. Siapa yang hafal? Bismillah, qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa Nabi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza jalasa baina syu'abiha al-arba'a thumma jahadaha faqad wajaba al-ghuslu muttafaqun alaihi zada Muslim wa illam yunzil. Ya. Itu hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, bersabda Rasulullah SAW, apabila seorang suami, yaitu seorang laki-laki, dia duduk baina su'abiha al-arba, itu cabang di antara cabangnya yang 4, yaitu meliputi yadan, warijalan, yaitu meliputi tangan, kedua tangan dan kedua kaki, di situ kedua paha misalnya, seperti itu. Maka tsumma jahadaha, kemudian dia berhubungan badan, yaitu sebagai kinayah, ungkapan dari jima, kemudian berjima, faqad wajabal ghuslu, maka telah mewajibkan mandi. Sebagaimana permasalahannya telah kita baca pada kesempatan yang lalu. Kemudian kita lanjutkan, qala muallif, siapa yang baca? Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallif rahimahullah ta'ala wa an ummi salamata anna umma sulaimin wa hiya imra'atun abi talhata qalat ya Rasulullah inna Allah la yastahi minal haqqi fal 'alal mar'ati al-ghuslu idza tamalat qala na'am idza ra'atil ma'a al-haditsa muttafaqun alayhi. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil mar'ati tara fi manamiha ma yara ar-rajulu qala taktasilu muttafaqun alayhi zada Muslimun faqalat ummu Sulaimin wa hal yakunu hadha qala na'am famin aina yakunu syabahu. Jazakallahu khair. Qala muallif rahimahullah taala wa an ummi Salamah, dari sahabiah Ummi Salamah, anna Umma Sulaim, bahwasanya Umma Sulaim itu ibunya Anas, wa hiya imra'atu Abi Talhah, dia adalah istrinya Abu Talhah. Dia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah malu dari kebenaran, karena mencari kebenaran, ingin mengetahui kebenaran, maka seorang itu tidak malu, karena penghalang seorang mendapatkan ilmu itu rasa malu dan juga sombong. Fahal alal martil ghusl, maka apakah atas alal mar'ah, atas seorang perempuan ini al-ghuslu, memiliki atau mendapatkan kewajiban mandi apabila dia mimpi, idza ihtalamat, qala na'am idza ra'atil ma'. Qala na'am, Nabi SAW memberikan jawaban, ya, apabila dia melihat mani. Ma di sini adalah mani, al-hadits muttafaqun alaih. Kemudian hadis yang kedua, wa an Anas bin Malik, anaknya radhiyallahu ta'ala anhu, qala Rasulullah sallam fil mar'ah, Rasulullah sallam bersabda pada seorang wanita, tara fi manamiha ma yara rajul. Ini wanita melihat dalam mimpinya apa yang dilihat laki-laki, yaitu sama mimpi, kemudian qala taghtasil, maka dia mandi. Jadi perempuan juga memiliki kewajiban mandi, mandi junub apabila melihat maksudnya terdapat keluar padanya mani pada mimpinya. Kemudian zada Muslim faqalat Ummu Sulaim, Imam Muslim menambah, berkata Ummu Sulaim, wa hal yakunu hadha, maka apakah ini terjadi? Qala na'am, famin aina yakunu syabah, maka dari mana terjadi keserupaan, maka dari mana terjadi keserupaan. Maka di sana nanti akan disebutkan juga, apabila air mani perempuan itu lebih dahulu ataukah air mani laki-laki itu lebih dahulu, maka di situ ada ada
penyerupaan atau ya akan keluar laki-laki atau akan keluar maksudnya anak perempuan, ya ada pembahasan yang terkait dengan ya hal tersebut, ya terkait dengan hal tersebut. Qala syarih hafizallahu taala tahrijul haditsain haditsu Ummi Salamah rawahul Bukhari wa Muslim. Haditsu Ummi Sulaim ya rawa anha Anas bin Malik wa lafdhu anna Anas bin Malik haddatsahum. Yang bahasanya Anas bin Malik haddatsahum, yaitu menceritakan pada mereka ya pada murid-muridnya bahwasanya Ummu Sulaim haddatsat, ya bahwasanya apa Ummu Sulaim itu bercerita. Jadi Anas ini apa ya meriwayatkan dari ya ibunya, ya mengambil hadis dari ibunya. Ya rawahu Muslim walam yarwihi al-Bukhari, dan Imam Bukhari tidak meriwayatkannya. Kemudian fikih dari dua hadis ini, ya al-masalatul ula idza ra'an na'im balalan wa lam yadhkur ihtilaman. Apabila seorang yang tidur ya melihat basah, itu apa? Ya, setelah bangun tidur ya ada basah. Ya, yaitu idza ra'a rajulu awil mar'ah balalan ba'dan naum. Jadi melihat ada sesuatu yang basah ya setelah bangun dari tidur. Ya, wa lam yadhkur, dan dia tidak ingat apakah dia apa? Bermimpi. Ya, maka di sini ajma'al ulama fi hadhil hala ala wujubil ghusl. Ya, maka ulama ya telah sepakat akan kewajiban mandi. Ya, jadi fal mu'tabar bihi al balal wa laisal ihtilam. Jadi yang dianggap itu karena apa? Karena adanya basah. Ya, karena adanya mani. Ya, wa laisal ihtilam, bukan karena mimpinya. Ya, bukan karena bermimpi. Waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al ma'u minal ma'. Ya, bahasanya apa? Ya, mewajibkan mandi itu apabila keluar darinya apa? Air mani. Kemudian masalah yang kedua, apabila idza dzakara naim ihtilaman walam yara al balal. Nah, sekarang seorang itu bermimpi tapi dia tidak mendapati basah. Jadi setelah bangun ternyata apa? Tidak ada ya, tidak ada mani yang keluar. Maka naqalal ijma' ala annahu la yajibul ghuslu bimujarradil ihtilam. Maka ya nukilal ijma', ya dinukilkan ijma' bahwasannya apa? Tidak wajib mandi ya dengan sekadar apa? Mimpi, selama apa? Tidak melihat ya basah, yaitu selama tidak ada maninya. Jadi sekalipun mimpi ternyata apa? Ya setelah bangun tidak ada basahnya, maka tidak wajib mandi. Bisa dipahami ya dua permasalahan ini. Ya, faqad qalat Ummu Salamah li Rasulullah sallam fal alal mar'ah al huslu. Ya, apakah ya kewajiban atas wanita itu mandi apabila dia mimpi? Ya, qala na'am. Nah, iya, tetapi apa? Dengan catatan idza ra'atil ma', yaitu apabila ya mendapati atau melihat adanya air mani. Ya, faquyida wujubul ikhtisal bi'ru'yatil ma', yakni digantungkan atau diikat wajibnya mandi itu apabila apa? Seorang itu apa? Melihat air mani. Ya, apabila melihat ya air mani. Wal murad bil ma'una al mani. Ya, dan dimaksud dengan air di sini adalah mani. Ini masalah yang kedua. Kemudian masalah yang ketiga, ya mandi dikarenakan apa? Dikarenakan keluar madhi. Ya, mandi dikarenakan keluar madhi. Ya, maka jawabannya adalah ulama telah bersepakat bahwasanya tidak wajib mandi dikarenakan keluar madhi. Ini sepakat. Ya, sepakat. Jadi diingat-ingat. Jadi sepakatnya ulama pada hal apa? Ya. Kemudian yang keempat, idza syakka shakhsu fi hadzal balal. Ya, apabila seorang itu apa? Ragu basahnya ini apa? Ya, yang keluar ini apa? Air yang keluar ini apa? Ya, idza ihtalama syakhs. Kemudian dia mendapati apa? Balalan. Ya, kemudian dia dapati basah. Walam ya yaglib ala dhannihi, dan tidak apa? Tidak sangkaan yang kuatnya itu apa? Dengan adanya qarain, yaitu tanda-tanda apakah ini mani ataukah ini madhi. Maka di dalam perkara ini terdapat perbedaan pendapat atau silang pendapat di antara ulama. Yang masyhur dari Syafi'iyah, kemudian dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad, bahwasanya apa? Tidak wajib ya baginya untuk mandi.
Ya, karena ini sekadar keraguan. Ya, wal yakin la yazulu bisyak. Kaedahnya bahwasanya apa? Keyakinan itu, yakin itu tidak dihilangkan dengan apa? Dengan keraguan. Kemudian pendapat yang kedua, sebagian Hanafiyah dan Imam Ahmad pada riwayat yang lain wajib mandi apabila dia melihat, ya, apabila dia bermimpi, ya, kalau seorang itu bermimpi maka ini qarinah, ya, sebagai tanda tadulu ala annahu mani, ya, maka ini menunjukkan bahwasanya yang keluar ini adalah mani, ya, karena dia bermimpi. Fa idza lam yadhkur ihtilaman fala ghusla alaihi. Apabila dia tidak ingat dia bermimpi maka tidak ada kewajiban mandi. Kemudian wal masyhur indal Hanafiyah dan madhab Malikiyah dan yang sahih, ya, menurut madhab Hanabilah, ya, dan satu segi dari apa? Syafi'iyah, bahwasanya wajib padanya mandi pada keadaan ini. Ya, yang demikian itu dikarenakan apa? Li'anna dhimmatahu la tabra. Ya, bahwasanya apa? Dhimmahnya, tanggungan dia tidak akan gugur. Ya, tidak akan lepas secara sempurna melainkan dengan mandi. Ya, tidak gugur, ya, tidak lepas tanggungan itu semuanya melainkan, ya, dia mandi. Ya, melainkan apa? Dengan mandi. Ya, melainkan dengan mandi. Falau tawaddoa, ya, seandainya dia itu wudu, ternyata apa? Kenyataannya bahasanya itu mani, maka belum gugur kan tanggungannya. Ya, berarti dia belum bersuci dari hadas besar. Ya, wa huwa ala rajah. Ya, ahdan bil ihtiyat. Jadi intinya apa? Kalau keluar ya sudah mandi. Ya. Jadi ini masih ragu antara madhi ataukah mani, sudah, ya, apabila seorang itu bermimpi kemudian apa? Keluar, ya sudah mandi, ini lebih apa? Lebih, ya, menunjukkan kehati-hatian, dan ini adalah yang lebih, ya, lebih rajih. Ya, bahwasanya seorang itu apa? Mandi, ya, pada keadaan seperti ini. Bisa dipahami kan? Jadi apabila ragu, ya, basahnya ini apa? Kemudian dia ingat kalau dia mimpi, ya sudah, ya, ragu-ragu mani ataukah madhi, kemudian dia bermimpi, ya sudah mandi, maka itu akan melepaskan diri dari tanggungan. Ya, karena apabila dia berwudu, ya, karena itu madhi misalnya, kemudian ya, dibersihkan tempat yang terkena, ya, yang basah tadi itu, ya, karena najis kalau madhi, ya, maka apa? Bisa jadi kalau yang sesuai kenyataan itu adalah mani, maka apa? Dia belum bersuci dari, ya, dari hadas besar, yaitu dari junub, ya. Kemudian hadis yang selanjutnya, siapa yang baca? Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif wa an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaghtasilu min arba'in minal janabati wa yaumal jum'ati wa minal hijamati wa min ghuslil mayyiti. Rawahu Abu Dawud wa sahahu Ibnu Huzaimah. Jazakallahu khair. Ya, qala muallif rahimahullah taala wa an Aisyah, ya, qalat kana Nabi SAW, dahulu Nabi SAW, ya, mandi dari 4 hal. Ya, yaktasilu min arba. Yang pertama adalah minal janabah, yaitu dari, ya, junub. Kemudian yang kedua mandi di hari Jumat. Ya, yang ketiga adalah, ya, wa yaumal jumu'ah. Kemudian yang ketiga adalah wa minal hijamah, ya, dari berbekam. Ya, wa min ghusl mayyit, kemudian dari, ya, dikarenakan apa? Memandikan mayit. Ya, rawahu Abu Dawud wa sahaha Ibnu Huzaimah wa sahahahu Ibnu Huzaimah. Ini Ibnu Huzaimah mensahihkan hadis ini. Kemudian tahrijul hadis. Hadis Aisyah diriwayatkan Imam Abu Dawud dan selainnya. Ya, dan di dalam sanadnya terdapat kelemahan. Ya, karena terdapat di dalamnya, ya, perawi yang bernama apa? Mus'ab bin Syaibah. Ya, al-aqrab dha'fuh. Ya, yang lebih dekat, ya, bahwasanya ini adalah perawi yang lemah. Kemudian pembahasan dalam hadis tentang mandi, ya, dikarenakan apa? Berbekam.
mandi dikarenakan berbekam. Kalau mandi Jumat sudah dibahas kemarin. Sudah pernah lewat lah. Nah, sekarang mandi dikarenakan berbekam, ya, karena mandi janabah, ya sudah juga, ya. Al-hijamah huwa saftud dam minal badan. Jadi hijamah itu apa? Menarik, ya, darah dari, ya, dari apa? Dari badan. Ya, sebagaimana antum ketahui, ya, bi alatin di ajli tadawi. Ya, dengan menggunakan alat dikarenakan untuk berobat. Ya, dikarenakan untuk berobat. Dan para ulama telah berbeda pendapat, ya, akan disunahkannya mandi bagi orang yang berbekam, ya, dengan, ya, dua pendapat. Pendapat yang pertama yustahab, ya, disunahkan baginya yaitu untuk mandi, ya, dikarenakan hadis Aisyah ini. Karena Nabi SAW yaktasil min arba, yaitu wa minal hijamah. Ya, dan ini adalah madhabnya Hanafiyah dan pendapatnya Syafi'iyah dan riwayat, ya, dari satu riwayat dari Hanabilah. Kemudian pendapat yang kedua la yustahab, ya, jadi tidak la yustahu lahu al-ikhtisal ba'dal hijamah, yaitu tidak disunahkan mandi setelah hijamah. Maka cukup, ya, seorang itu apa? Ya, mencuci, membersihkan tempat yang dibekam. Ya, karena apa? Tidak tetapnya hadis dalam hal ini. Ya, sebagaimana tadi disebutkan, ya, bahwasanya hadisnya lemah. Dan ini adalah madhabnya Hanabilah dan perkataan atau pendapat sebagian dari Syafi'iyah, dan telah sahih dari Ibnu Umar annahu kan ihtajama, ya, annahu kan idza ihtajama ghasala mahajimahu. Ya, telah sahih dari Ibnu Umar bahwasanya beliau radhiyallahu ta'ala anhuma, ya, apabila beliau berbekam maka beliau mencuci tempat yang dibekam, ya, tempat yang dibekam. Jadi dicuci tempat yang, ya, dibekam, ya, di situ dikarenakan apa? Untuk menghilangkan darah, ya, untuk menghilangkan darah. Dan pendapat ini, ya, beliau katakan, ini Syekh Taufik, adalah pendapat yang rajih, ya, jadi tidak perlu mandi, ya. Dan telah lewat pembahasan tentang syariat mandi bagi orang yang, ya, memandikan mayit, dan akan datang pembahasan tentang mandi Jumat. Nah, belum masuk ini. Dan juga apa? Bagaimana tata cara mandi janabah, ya, dalam, ya, waktu yang dekat. Ya, insyaallah pada apa? Pembahasan hadis yang akan datang akan dibaca tentang apa? Ya, bagaimana hukum mandi Jumat dan juga bagaimana tata cara mandi janabah. Ya, bagaimana tata cara mandi janabah. Insyaallah kita cukupkan di sini. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah.